Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di perkemahan Octembe, di sana dia bertanya, "Alcicek, apakah ada kabar dari Alpen? Apakah Osman Bey kembali ke Yenisehir?" Dan Alcicek menjawab, "Tidak ayah, dia juga tidak kembali tadi malam. Alpen kita masih menunggunya." Bengge Hatun yang berada di sana mengatakan, "Osman tidak pernah berhenti dan dia menyimpan kartunya di dekat petinya. Dan apakah kamu benar-benar masih menunggunya di sini?" Lalu Octembe mengatakan, "Bayindir juga tidak ada. Mereka berdua merencanakan sesuatu tanpa kita. Diam seperti ini tidaklah baik." Dan Bengge Hatun mengatakan, "Osman tidak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk kita sejauh ini, Octembe. Mari kita lihat masalah apa yang akan dia timbulkan untuk kita kali ini." Tidak lama Aktemur datang dan memasuki tenda. Dengan mengucapkan salam, Aktemur mengatakan, "Aku membawakan salam Osman Bey untukmu. Osman Bey menunggumu di benteng Marmaracik." Mendengar ini membuat mereka kaget dengan bertanya, "Marmaracik?" Dan Aktemur menjawab, "Marmaracik milik Turki sekarang. Osman Bey menaklukkan Marmaracik dan dia mengadakan pesta untuk semua bey malam ini. Dia menunggumu di properti barunya." Sahabat kita beralih ke Bayindir yang saat itu telah sampai di markas Olof. Saat mereka membuka penutup mata Bayindir, seketika Olof melemparkan kapaknya yang nyaris mengenai dirinya. Kemudian mengatakan, "Kau mencuri emasku dan membunuh anak buahku, Bayindir. Jika aku mengira kau adalah musuhku, aku tidak akan melewatkannya. Kapakku akan menempel di kepalamu." Lalu Bayindir mengatakan, "Aku tahu semua yang kamu lakukan. Emasmu hilang. Jika kau melindunginya dengan baik, orang lain tidak bisa mendapatkannya. Jadi katakan padaku, mengapa kau memanggilku?" Dan Olof menjawab, "Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Melawan Osman. Aku ingin bekerja sama denganmu." Mendengar ini Bayindir mengatakan, "Yalah, kenapa aku akan membantumu, Olof? Siapa kalian? Siapa kamu? Mengapa aku harus mengkhianati Osman Bey yang hebat hanya untukmu?" Dan Olof menjawab, "Pilih yang benar. Berdirilah bersamaku atau kau akan kalah bersama Osman." Lalu Bayindir mengatakan, "Aku tidak pernah berdiri di pihak yang kalah. Simpan nafasmu." Kemudian Olof memerintahkan anak buahnya untuk mengambilkan sekarung koin emas. Melihat itu Bayindir bertanya, "Kamu pikir kamu bisa meyakinkanku dengan sedikit emas ini?" Dan Olof mengatakan, "Aku memiliki kekayaan sebesar laut. Ini hanya setetes." Namun Bayindir mengatakan, "Simpan nafasmu. Aku bisa mendapatkan ini 1000 kali dengan Osman Bey selama penaklukan. Dia mendapatkan banyak rampasan perang, alhamdulillah." Seketika Frek mengatakan, "Kau percaya bahwa Osman akan membiarkanmu mendapatkan barang rampasan? Dia hanya menggunakan dirimu. Kamu mempertaruhkan nyawa dan uangmu untuk Osman untuk mengambil Marmaracik. Dan apa yang akan dia lakukan? Menurutmu, kepada siapa dia akan memberikan Marmaracik?" Namun Bayindir mengatakan, "Ini adalah masalah rumah tangga kami, dan kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jangan khawatir, Hatun. Baiklah, katakanlah aku menerima tawaranmu. Apa yang akan aku peroleh?" Dan Olof menjawab, "Setengah dari kekayaan. Tapi tidak hanya satu di sini. Aku akan membiarkanmu berbagi hartaku di Konstantinopel." Mendengar ini Bayindir mengatakan, "Osman Bey sangat penting. Namun, emas juga sangat penting. Apa yang aku katakan adalah, ini bukan keputusan yang bisa aku buat secara instan. Beri aku waktu untuk mempertimbangkan. Aku akan memberitahumu keputusanku pada malam hari." Lalu Olof mengatakan, "Pertimbangkan. Tetapi jika kau mencoba untuk mengkhianati kami, kapakku tidak akan meleset lain kali. Ingatlah ini." Dan Bayindir mengatakan, "Olof, kau tidak boleh menemukanku sendiri seperti ini lagi. Dan jika kau mengalahkan 100 penunggang kudaku, kau dapat melakukan apa yang kau katakan."
Kemudian Bayindir pun pergi dari sana dengan emas itu bersamanya. Memikirkan hal itu, Olof mengatakan, mudah mendapatkan Bayindir, tapi Osman, dia pasti punya titik lemah. Aku akan menghabisinya ketika aku menemukannya. Lalu Frek mengatakan, bayangkan semua orang di sekitar Osman seperti Bayindir. Jika kita menaruh dendam di antara mereka, Yeni Seher akan runtuh dengan mudah. Mendengar ini, Olof mengatakan, kamu menggunakan senjata terbaikmu lagi, sayangku. Tidak ada manusia yang bisa melawan kecerdasanmu. Sementara itu, di benteng Marmaracik, melihat singgasana benteng, Turgut mengatakan, kami akan menaklukkan 1000 sepertimu. Benteng ini akan mengarah ke banyak benteng lainnya, insya Allah. Siapapun yang menang dalam pertempuran, semoga kau menjadi miliknya. Tapi yang menang melawanku, bukankah kau menunggang kudamu selama bertahun-tahun untuk perang suci, Turgut? Siapapun yang menumpahkan darahnya di sini, properti itu miliknya. Ya Allah, biarkan aku memerintah benteng Marmaracik dengan adil. Astagfirullah, astagfirullah. Apa yang kamu katakan, Turgut? Siapa yang memberimu hak ini? Apakah Osman Bey memberimu benteng ini? Kenapa kamu mengatakan ini? Tidak lama Boran datang memasuki ruangan dan melihat Turgut tengah duduk di singgasana benteng. Kemudian mengatakan, Masya Allah, kamu terlihat bagus di singgasana, Turgut Bey. Jangan terlalu nyaman. Kau tahu, kami terbiasa bergerak. Lalu Turgut mengatakan, aku tidak istirahat, Saudara Boran. Aku bahkan tidak bisa duduk di kursi sukuku karena penaklukan. Dan saat Turgut hendak pergi, seketika Boran menghentikannya seraya berkata, Turgut Bey, insya Allah, Osman akan menjadikanmu penguasa benteng. Lalu Turgut mengatakan, Ewalah, Allah tahu yang terbaik. Kita akan lihat, saudara. Sementara itu, terlihat Bengge Hatun dan Oktembe berserta rombongannya yang tengah dalam perjalanan menuju undangan Osman ke benteng Marmaracik. Di sana Bengge Hatun mengatakan, kamu lihat Oktembe? Kamu bilang kamu akan mengambil Marmaracik bersama Osman Bey. Saat kamu duduk di suku, Osman bahkan tidak duduk sedetik pun. Lalu Oktembe mengatakan, jika dia melakukan sesuatu secara diam-diam, itu karena dia punya alasan. Kita akan pergi ke Marmaracik dan kita akan mencari tahu apa yang terjadi. Namun Bengge Hatun mengatakan, dia memanggil kita untuk menakut-nakuti kita dengan kekuatannya. Di sisi lain, Alcicek bertanya kepada Aktemur, apakah lukamu sudah sembuh, Komandan? Namun Aktemur berbalik tanya, luka yang mana? Tidak setiap luka sembuh, Alcicek Hatun. Lalu Alcicek bertanya lagi, apakah itu terlalu sakit? Namun Aktemur hanya terdiam. Tidak lama mereka berpapasan dengan Bayindir. Dengan mengucapkan salam, Bayindir bertanya, kemana kamu pergi bersama seluruh keluargamu, Oktembe? Dan Oktembe menjawab, Osman Bey memanggil kami ke Marmaracik. Kami pergi ke sana. Apakah kamu tidak tahu? Mendengar ini membuat Bayindir terdiam sejenak, kemudian menjawab, tidak ada yang memberitahu kami apapun. Komandan, apakah kamu tahu mengapa dia tidak memanggil kami? Dan Aktemur menjawab, aku tidak tahu apapun, tugasku adalah memanggil Oktembe. Lalu Bayindir mengatakan, baiklah kalau begitu, semoga perjalanan kalian aman. Kemudian mereka pun pergi untuk melanjutkan perjalanan. Lalu Bayindir mengatakan, wah Osman Bey, wah, kau mengambil benteng bersamaku dan kemudian mengabaikanku. Kau bahkan tidak memanggilku dan kau merayakannya tanpa kami. Apakah ini benar, Hussein? Siapa yang pantas mendapatkan benteng? Kita melakukan penaklukan. Apa yang terjadi jika dia tidak memberikan benteng kepada orang yang pantas mendapatkannya? Ada peti penuh emas. Mereka bahkan tidak memberikan bagian kita. Mereka bilang, pergi ke kontermu, pedagang Bayindir. Mereka pikir hanya mereka yang pantas mendapatkan rampasan penaklukan. Aku akan membuat mereka membayar untuk ini. Jika mereka tidak memberi kita apa yang pantas kita terima,
Aku akan membakar tanah mereka dan mengubahnya menjadi neraka." Beberapa saat kemudian, di benteng Marmaracik, Turgut mengatakan kepada Kantakouzenos, "Kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu masih hidup. Kenapa kamu kesal?" Lalu Kantakouzenos mengatakan, "Apa yang telah kamu lakukan pada bentengku adalah sebuah tragedi. Seperti setiap tragedi, ini akan berakhir dengan darah, dan darahmu akan tumpah." Namun Turgut mengatakan, "Lihatlah bendera-bendera ini. Kami tidak menggantungnya dimanapun kami tidak menumpahkan darah kami. Dan hati-hati, darah yang tumpah bisa menjadi milikmu. Lihat para prajurit pemberani ini. Mereka berlari menuju kematian dengan senyum di wajah mereka. Kantakouzenos, jangan lupa, ketika Osman Bey mengirimmu ke Konstantinopel, lindungi tanahmu, karena kami akan datang dan mengambilnya darimu." Mendengar ini, Kantakouzenos mengatakan, "Aku sarankan kau melakukan hal yang sama. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami, bahkan lebih." Dan Turgut mengatakan, "Kita akan lihat, Pangeran." Tidak lama Osman datang bersama Gubrus. Melihat pria kerdil itu, semua Alpen bertanya-tanya. Kemudian Osman mengatakan, "Masya Allah, panji-panji inilah jantungnya suatu bangsa. Alhamdulillah, kalian melengkapinya di mana-mana. Selamat datang di hari raya yang penuh berkah ini. Alpen, temui saudaramu, Gubrus Alp." Kemudian mereka pun menyambut Gubrus dan saling menyapa. Di samping itu, Turgut mengatakan kepada Osman, "Di luar Marmaracik juga siap seperti di dalam, Osman Bey. Mereka berusaha keras. Hatunlar juga bekerja keras, Masya Allah." Kemudian Osman bertanya, "Di mana Bayindir Bey?" Dan Turgut menjawab, "Dia tidak tahu kapan kau akan tiba. Jadi dia mulai membagi barang rampasan sendiri. Dan aku menyuruhnya pergi, tapi dia akan datang malam ini." Mendengar ini Osman mengatakan, "Kau melakukan kesalahan. Tidak ada yang harus diusir sebelum mengambil barang rampasan mereka di tempat penaklukan." Lalu Turgut mengatakan, "Ewalah Osman Bey, kau benar." Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Masih memendam amarah, Bayindir mengatakan, dia mengadakan upacara di bentengnya. Bisnis di bazar berjalan dengan baik, dan dia mendapatkan uangnya tanpa melakukan apapun. Tapi, dia meminta bantuan Bayindir ketika saatnya memasuki benteng. Tapi tunggu, semuanya mungkin berubah suatu hari nanti. Sekarang giliranku. Katakanlah, aku akan menerima tawaran Olof. Apa yang akan mereka lakukan? Astagfirullah, astagfirullah. Pergi ke sana dan tulis apa yang aku katakan. Ayo Husein." Valide Sultanku, matahari negara bagian Seljuk. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.